I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang pengukuran kegiatan ekonomi makro. Saya akan menjelaskan tentang pengukuran kegiatan ekonomi makro. Pengukuran kegiatan ekonomi makro dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu negara sedang mengalami penurunan, peningkatan, atau stabil. Salah satu indikator utama ada produk domestik bruto atau PDB. Selain PDB juga ada produk nasional bruto atau PNB, inflasi dan deflasi, pengangguran, dan lain-lain. Produk domestik bruto atau PDB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dilakukan dalam suatu negara pada periode tertentu. PDB digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur perekonomian suatu negara, yaitu semua barang dan jasa yang dilakukan dalam batas wilayah tersebut. Intinya, PDB menekankan pada di mana produksi tersebut dilakukan. Contohnya, perusahaan Jepang membuka pabrik mobil di Indonesia seharga 200 juta. Itu termasuk PDB Indonesia karena mobil tersebut dan pabrik tersebut dilakukan di wilayah negara Indonesia. Lalu saya akan menjelaskan tentang produk nasional bruto atau PNB. PNB adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam suatu negara dalam periode tertentu, biasanya dilakukan dalam 1 tahun, baik diproduksi di dalam negeri maupun di luar negeri. Intinya, menekankan pada siapa yang memproduksi barang tersebut, mau dimanapun itu. Contohnya seperti warga negara Indonesia bekerja di Jepang dan mendapatkan penghasilan 50 juta. Penghasilan tersebut termasuk PNB karena yang menghasilkan adalah warga negara Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan 4 hal. Yang pertama, PDB nominal. Yang kedua, PDB real. Kemudian yang ketiga, metode pengukuran PDB. Kemudian yang terakhir, cara menghitung PDB. Yang pertama, PDB nominal, yaitu nilai barang atau jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tersebut. Misalnya pada tahun ini. Kemudian PDB real, nilai barang atau jasa yang dihitung menggunakan harga konstan atau pada harga dasar. Misalnya, harga beras pada tahun 2015 13.000 per liter dengan jumlah produksi 1.000 liter. Kemudian 2020 harga beras meningkat yang tadinya pada tahun 2015 tersebut 13.000, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 15.000. Kemudian jumlah produksinya juga meningkat yang tadinya pada tahun 2015 tersebut 1.000 liter, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 1.500 liter. Materi selanjutnya yaitu metode pengukuran PDB. Metode pengukuran PDB ini kita dapat menghitungnya menggunakan 2 cara. Yang pertama, dengan menjumlahkan total pengeluaran rumah tangga. Kemudian yang kedua, dengan menjumlahkan total pendapatan yang dikeluarkan perusahaan untuk upah, sewa, kemudian keuntungannya. Yang keempat itu adalah cara menghitung PDB-nya. Cara menghitungnya itu menggunakan rumus, yaitu rumusnya itu konsumsi ditambah dengan investasi, kemudian ditambah dengan pengeluaran pemerintah, kemudian dibagi atau dikali dengan ekspor bersihnya. Inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus. Namun, ini bukan menjadi persentase yang sama jika kenaikan harga berbagai macam itu naik. Dan mungkin dapat terjadi jika kenaikan tersebut tidaklah bersamaan.
Kenaikan indeks harga dapat diukur menggunakan indeks harga. Indeks harga yang digunakan untuk mengukur inflasi terbagi menjadi 3. Yang pertama itu indeks biaya hidup, yang dimana ini mengukur biaya pengeluaran untuk membeli sejumlah barang dan jasa oleh kegiatan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, indeks perdagangan, yang dimana ini menitik beratkan pada sejumlah barang tingkat besar. Dan yang ketiga ini adalah GNP inflator, yang dimana ini mencangkup sejumlah banyaknya barang dan jasa, dan ini masuk ke dalam perhitungan GNP. Jenis inflasi menurut sifatnya terbagi menjadi 3. Yang pertama itu inflasi merayap. Ini ditandai dengan laju inflasi yang rendah, dapat terjadi 10% per tahun. Yang kedua itu inflasi menengah, yang dimana ini kenaikannya cukup besar. Dan yang ketiga itu inflasi tinggi, yang dimana kenaikan ini bisa naik dalam 5 atau 6 kali lipat. Dan ini dapat terjadi ketika adanya peperangan dan pemerintah mengalami defisit. Jenis inflasi menurut sebabnya terbagi menjadi 2, yaitu demand pull inflation dan cost push inflation. Setelah kita mengetahui apa itu inflasi dan jenisnya, pasti ada efek yang ditimbulkan oleh inflasi. Efek yang ditimbulkan inflasi terdapat 3. Yang pertama itu terhadap pendapatan, yang dimana pendapatan tidak merata karena adanya untung dan adanya rugi. Dan yang kedua itu terhadap efisiensi, yang dapat terjadi kenaikan permintaan akan berbagai macam barang. Dan yang ketiga itu terhadap output. Ada efek, pasti ada cara untuk mengatasinya. Cara mengatasi inflasi terbagi menjadi 4, yaitu kebijaksanaan fiskal, kebijaksanaan moneter, kebijaksanaan dalam output, dan kebijaksanaan dalam penentuan harga dan indeksi. Dengan adanya inflasi, maka muncullah pengangguran. Pengangguran terjadi ketika seseorang berusia antara 15 tahun hingga 64 tahun yang tidak memiliki pekerjaan, tidak menjalankan usaha, atau seseorang yang sedang aktif mencari pekerjaan. Pastinya ada dampak yang ditimbulkan oleh pengangguran. Secara makroekonomi, pengangguran dapat menurunkan produktivitas nasional dan pertumbuhan ekonomi karena pendapatan yang rendah. Sedangkan secara sosial, pengangguran dapat meningkatkan angka kemiskinan, kriminalitas, stres sosial, dan menurunkan kualitas hidup. Menurut beberapa para ahli berpendapat tentang pengertian pengangguran. Menurut Sukirno, pengangguran adalah ketika seseorang sedang mencari pekerjaan namun belum memperolehnya. Dan menurut Johan Putro adalah ketika seseorang sedang mencari atau mengembangkan usaha namun belum memperoleh kesempatannya. Upaya yang dapat diatasi pemerintah dalam pengangguran terdapat 5 poin. Yang pertama itu pelatihan vokasi, yang kedua menambah lowongan kerja, yang ketiga penciptaan wirausaha baru, yang keempat pendukungan UMKM, dan yang kelima itu insentif pajak. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mengatur ekonomi melalui pajak dan pengeluaran negara. Biasanya, kebijakan fiskal ini digunakan untuk mengatasi inflasi atau melemahnya ekonomi. Kemudian yang kedua, ada kebijakan moneter. Kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga guna menjaga stabilitas ekonomi dan inflasi. Ada juga siklus ekonomi. Siklus ekonomi ini adalah pergerakan naik turunnya aktivitas ekonomi yang terdiri dari ekspansi, puncak, resesi, dan pemulihan.